Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini, channel saya Dadang Indra. Dalam rekaman video iseng masih seputar adenium yang di-share secara free di dunia maya. Baik teman, dalam video kali ini saya akan coba sharingkan pada teman-teman semua. Saya akan ceritakan tentang beberapa hal kebiasaan saya terhadap media tanam, ya. Jadi cara penggunaan media tanam yang saya lakukan pada adenium saya. Nah, ini terkait beberapa inbox yang masuk ke tempat saya. Sejauh ini masih ada juga teman-teman yang menanyakan tentang campuran apa yang bagus pada adenium, komposisi yang bagus, komposisi yang tepat pada adenium. Ya, saya seolah menangkap bahwa hobi adenium ini terkesan merepotkan teman-teman ya. Iya, seolah ribet dengan media tanam. Ya, oke, di video ini tidak ada tutorial. Jadi saya hanya sharing saja kepada teman-teman semua tentang ini yang saya lakukan pada media tanam di adenium saya. Ya, jika teman-teman semua mengikuti video-video saya sebelumnya, saya sering kali menceritakan bahwa temukan sendiri resep atau media tanam apa yang cocok di tempat teman-teman semua. Ya. Jadi sebagus apapun resep yang diberikan teman-teman adenium, teman-teman ademania lain ya, seperti saya menceritakan saya cocok dengan komposisi media A campur B campur C misalnya. Namun ini juga belum tentu cocok jika diadopsi oleh teman-teman sekalian. Ya, ini terkait beberapa tahun lalu saat saya membaca sebuah majalah tanaman hias. Skala itu ya, saya membeli beberapa bukunya dan saya coba praktek di rumah. Saya menggunakan media tanamnya, meskipun saat itu ada beberapa medianya yang susah didapat di rumah, saya memaksa untuk tetap ada. Dan saya mix sendiri, saya campur sesuai dengan yang di buku tadi, ya. Jadi saya adopsi total, ya, saya duplikasi total campuran medianya. Namun yang terjadi teman-teman, bukannya malah subur, justru malah trouble, ya. Beberapa tanaman saya, adenium saya, sebagian besar trouble, ya. Artinya apa? Ini saya baru sadar riset yang dibukukan tersebut dilakukan di tempat yang sama sekali berbeda jauh dengan kondisi rumah saya, di tempat saya, ya. Saat itu kalau nggak salah risetnya dilakukan di Sawangan Depok kalau nggak salah ya. Ada juga di beberapa buku yang di riset di Bogor ya. Mereka mematenkan medianya yang cocok di sana, A campur B campur C sekian per sekian banding sekian, ya. Setelah diadopsi oleh saya yang notabene di suhunya berbeda dengan suhu di sana, adenium saya beberapa ada yang trouble, bahkan banyak sekali yang trouble. Nah ini teman-teman ya. Jadi sekalipun saya membocorkan media tanam saya, campuran media tanam saya, teman-teman tidak bisa mengadopsi sama persis dengan di tempat saya teman-teman ya, dengan media yang saya pakai ya. Teman-teman temukan sendiri campurannya, temukan sendiri raciannya, temukan sendiri resepnya yang cocok di teman-teman semua ya, yang cocok dengan kondisi teman-teman semua. Oke, misalnya contoh seperti ini. Saat ini saya menggunakan campuran pasir malang ya, sekam dan kompos. Saya menggunakannya pasir malang perbandingannya 3 1. Pasir malangnya 3, sekamnya 3, komposnya 1. Bahkan beberapa kondisional ya, ada yang
menggunakan kompos 0,5, 0 maksud saya 0,5 ya pembandingnya ya. Nah ini teman-teman, resep ini lumayan manjur di tempat saya. Namun belum tentu juga ketika ini digunakan oleh teman-teman semua bisa secepat pertumbuhan di tempat saya ya. Artinya resep saya ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Maksudnya bisa juga tidak cocok di tempat teman-teman semua. Oleh karena itu, teman-teman silakan kenali sendiri cuaca di tempat teman-teman semua, kondisikan, lalu temukan raciannya, media tanam apa yang cocok di tempat-tempat semua ya, di tempat teman-teman semua. Oke, yang perlu saya garis bawahi adalah bagaimana tingkat keporosan media tanam itu sendiri, teman-teman. Ya, bagaimana tingkat keporosan? Artinya terlalu poros pun untuk beberapa tanaman tertentu justru tidak bagus. Oke. Jadi terlalu poros pun, media tanam yang terlalu poros untuk beberapa bagian tanam, untuk beberapa tanaman tertentu ini justru tidak cocok, teman-teman. Misalnya untuk pohon yang untuk induan ya, untuk induan misalnya tanamannya ini terlalu poros. Akhirnya yang terjadi pohonnya malah jadi semakin bengkak ya, dan lain sebagainya. Seperti misalnya jika medianya terlalu poros, teman-teman, durasi penyiramannya, intervalnya akan lebih rapat. Misalnya seperti itu ya. Atau pada saat pemupukan, begitu pemupukan disiramkan pada medianya, dia langsung hilang. Belum sempat keserap oleh tanaman, pupuk langsung mengocor dan hilang. Ini kalau terlalu poros ya. Oke, jadi intinya begini teman-teman. Silakan teman-teman kenali ya, praktek, cari dan temukan sendiri resep apa yang cocok digunakan di tempat teman-teman semua ya. Teman-teman silakan juga duplikasi media tanam di tempat-tempat teman-teman semua. Misalnya saudara saya yang ada di Kalimantan, silakan banyak bertanya dengan para ademania yang ada di Kalimantan ya. Jadi setidaknya suhunya mirip-mirip lah. Teman-teman juga yang ada di Bali, silakan bertanya pada teman-teman ademania yang ada di Bali. Oke. Ya, tujuannya kembali yaitu banyak sekali riset yang dilakukan di suatu tempat tertentu tidak cocok dengan di tempat kita. Ya, seperti yang saya alami beberapa waktu lalu. Oke, baik teman. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan racikan media tanam yang cocok di tempat masing-masing ya, karena adenium ini sebenarnya tanaman yang bandel, tanaman yang mudah, tanaman yang simple, nggak pakai ribet, nggak pakai ruwet ya. Jadi istilah saya, hobi adenium mesti hore ya. Seperti yang kita tahu, dia menggunakan media tanam apapun dia menter ya, aslinya menter apa, betah, tangguh. Baik teman, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat apa yang saya sharingkan. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata, ini video iseng saja ya. Sukses buat teman-teman semua, sukses buat Ademania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Ademania.